Coach, kan suami yang selingkuh, masa saya yang harus baikin dia lagi sih? Nggak masuk akal, Coach. Ya, kalau misalkan emang maunya dipisahin, bikin separasi makin jauh sama suaminya, ya sudah, jauhin aja. Nggak usah deketin dia lagi, biarin aja dia menjauh. Nah, seringkali kayak begini ya, ketika istri pengen ya sebenarnya mau narik balik suaminya, ya ketika ada terjadi kayak perselisihan, perselingkuhan, ya tapi udah terlalu terluka duluan. Dia bilang, saya tiap hari baik-baik sama dia nih, udah saya deketin apa segala macam. Kenapa? Demi anak, kata dia. Karena pengen banget supaya bisa baik lagi anaknya, supaya nggak kehilangan orang tua. Terus supaya kalau misalkan nanti kita pisah, siapa yang bakal provide di keluarga ini? Kalau saya harus kerja juga saya bingung. Nah, jadi banyak bebannya nih saya, kata dia begitu. Ya, tapi kalau saya harus deketin suami saya juga udah males, udah jijik, kata dia begitu. Jadi udah males banget sama nih orang. Oh ya sudah, ketika misalkan udah bener-bener kayak begitu, ya ini bebannya yang perlu dibuang dulu. Karena kenapa? Kalau mau narik balik suami lagi, yang udah pernah berpisah kayak gitu ya mesti ditarik, bener-bener tarik balik dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan kasih sayang. Ngomong sih gampang, Coach. Lu coba aja kalau lu digituin, kira-kira gimana? Ya iya, kalau mau ngomong kayak gitu ya nggak akan ada penyelesaiannya. Balik lagi, kita mau ngurusin emosinya atau kita mau selesaikan supaya kita bisa balikan lagi, bisa damai lagi. Kalau yang diinginkan memang rumah tangga yang oke, ya bisa bina, ya start a new chapter lah. Mungkin waktu itu udah pernah dia kayak begitu, berbuat jahat seperti itu misalnya, terus Anda mengalami kekecewaan yang mendalam, kekecewaannya ini yang dibuang dulu, sehingga bisa mulai chapter yang baru. Kalau dulu memang udah pernah jatuh, ya sudah, bagaimana chapter yang kedepannya kita jadikan itu kebangkitan. Kalau misalkan emang mau terjadi rekonsiliasi, hubungan yang lebih baik lagi barengan sama suami, ya mesti dilakukan. Ada PR-nya, nggak gampang, ya kan? Ngomong lebih gampang, Coach. Iya bener, ngomong lebih gampang. Tapi kalau misalkan kamu mau diberesin semuanya di dalam bawah sadarmu, kamu bisa untuk kayak ngilangin semua beban itu, dibuang. Bukan cuman dibikin nambing, ya nambing itu dibikin kayak kamu nggak ngerasain apa-apa, kayak orang jadi baal, nggak bisa ngerasain emosi. Tidak, tapi kamu bisa beresin semuanya sehingga kamu bisa kembali ke kondisi netral kamu. Bahkan kamu bisa kadang-kadang, banyak ya klien-klien saya, begitu udah dibuang selesai dia seneng, bahagia. Bayangin ya, abis diselingkuin bahagia. Can you imagine? Nggak masuk akal, Coach, nggak mungkin bisa. Kita bicara bukan teori empirisme ya, kita bicara tentang kenyataannya di depan mata, lu bisa lihat langsung. Nah, itu yang benar. Jadi tiba-tiba walaupun istrinya habis diselingkuhin apa segala macam, lukanya dibuang semua, atau dia bisa santai lagi, tenang lagi, dia bisa mulai mencintai suaminya lagi, hubungannya bisa terjadi lagi. Kalau saya ngomongin kayak gini, kayak like bullshit gitu loh, kayaknya cuman nggak mungkin, sesuatu yang nggak akan bisa dilakukan. Tapi nggak usah pusing. Anda kalau mau coba, ya kita beresin sama-sama. Saya akan bantu untuk guide gimana caranya untuk ngebuang beban emosinya, sehingga Anda nggak ngerasain semua kesedihannya lagi, kepahitannya lagi, kekecewaan Anda lagi, dan Anda bisa mulai membina hubungan yang baru, narik balik lagi suaminya. Terus pas lagi mau narik balik, dia bilang, aduh Coach, masa saya harus gangguin suami saya, gini, godain, ajak disayang-sayang gitu kan itu saya butuh gitu. Nah, kebutuhannya dibuang lagi, sampai akhirnya dia benar-benar tenang, asik, dia yang bisa narikin suaminya lagi, seneng lagi, happy lagi, santai lagi, barengan lagi, cinta-cintaan lagi, harmonis lagi. Seringkali kebencian kita, kemarahan kita terhadap, apalagi kalau soal kasus pengkhianatan kayak gitu ya, itu sangat mendalam sekali. Nah, itu yang perlu diberesin dulu, dan harus punya kesadaran dirinya. Nggak bisa nunggu, tunggu suami saya balikan dulu, tambah jauh dia, ngapain harus mikirin Anda gitu ya. Dia nggak pikirin anak saya, dia nggak mikirin. Cowok nggak, biasanya mereka nggak bakalan pusing-pusingin gitu. Anda kalau udah niat sampai kabur ke sana, dia akan kabur terus. Nah, gimana caranya ngambil balik? Beresin diri sendiri, udah selesai, Anda akan jadi tempat yang nyaman buat dia tinggal. Ketika dia di luar dulu, kenapa dia sampai harus nyari keluar? Karena di dalam rumah tidak nyaman. Udah paling gampang gitu deh. Kalau di rumah nyaman, happy, pasti dia nggak akan kemana-mana. Dia pasti akan mau balik. Tapi kalau misalkan di rumah misalnya galak, gampang marah, tiap hari clingy, minta nuntutnya banyak segala macem, keluar udah kerja susah-susah, capek, balik ke rumah, terus tiap hari diocehin segala macam, dituntut sana sini, dimarahin, ya akhirnya stres lah dia, ya cari pelampiasan, dia kabur keluar sana, ya karena lebih gampang kayak begitu. Nah, terus kalau mau ya tarik balik. Kalau Anda happy, Anda seneng, dia akan seneng pulang ke rumah. Ya, clingy itu paling berbahaya deh dalam setiap hubungan. Jadi perlu dengan kesadaran kita. Kalau kita ada clingy-nya,
dibuang supaya kita nggak aduh dikit-dikit narik-narikin gitu. Nah ketika udah beres selesai, rumah itu jadi safe havennya dia. Oh, tempat di mana dia bisa balik, bisa senang-senang. Saya punya salah satu klien, ya ini kemarin ini baru dia ada share gitu ya. Karena dulunya suaminya tuh benci banget sama dia karena dia sering marah-marah. Begitu dia bercerai pisah, terus istrinya sedih banget, penuh dengan kekecewaan segala macam gini. Terus saya beresin, ketika diberesin tuh seneng, happy. Istrinya udah happy lagi, lanjutin lagi kehidupannya, masih hubungan ternyata sama suaminya, kontak-kontakan. Karena mau kan ngurusin anaknya ya, jadi suami masih sering ketemu, gini. Terus suaminya tuh ngelihat istrinya berubah, istrinya nggak marah-marah lagi. Karena marah-marah gampang ya bisa diselesaikan. Ngubah karakter nggak bisa sekaligus langsung, itu adalah sebuah ketidaktahuan massal. Ada tekniknya untuk ngubah karakter orang, dan ini bukan sesuatu yang bisa saya jelaskan di TikTok, balik lagi. Ada caranya, udah saya kasih tahu. Cuman itu harus dilakukan secara spesifik, kayak operasi aja, dibenerin dulu nih otaknya, sehingga karakternya berubah. Ketika karakternya sudah berubah, dia bisa mulai jadi penyabar, tenang, nggak kelingi lagi, santai. Suaminya tuh seneng, ya. Walaupun udah cerai, dia bilang gini, kalau aja dulu kamu nggak kayak gini, mungkin saya nggak akan pernah menceraikan kamu. Terus dia bilang, aduh coach dibilangin gitu sebel saya. Iya, kenapa gak ketemu coach dari dulu ya? Ya memang zaman dulu kalau ketemu saya percuma, ilmunya nggak cukup, nggak ada dari zaman dulu, ya kan? Kalau sekarang ketemu udah ada jurusnya. Jadi kalau ada kayak gini kasus-kasus bisa diberesin. Kalau Anda gampang marah-marah, Andanya nuntut terus, Andanya insecure, Andanya ketakutan banget, takut suami hilang, takut suami selingkuh, tiap hari takut, teleponin terus kayak orang diteror gitu ya. Ada salah satu klien saya gitu, dia bilang istri gue tiap hari kayak orang gila nyariin gue terus gini. Gue dibilang lu ngapain lu kayak gitu ya. Jadi bener-bener kayak punya ketakutan dan kepanikannya sendiri yang terus menerus muncul gitu. Nah dia bilang lama-lama gue sebel, udahlah gue selingkuh aja. Gara-gara tiap hari dituduh, ibaratnya nggak pernah nyolong, bukan maling, dituduh lu, kamu nyuri ya, kamu maling ya, kamu gini ya, kamu gitu ya. Nah akhirnya ya jadi stres, sebel sendiri, muncullah bencinya. Ya akhirnya jadi ya udahlah, gue sekalian aja, lama-lama gue selingkuh nih, kata dia begitu. Jangan gitu ya, beresin aja bebannya. Suaminya juga kadang-kadang stres ketemu istri yang kayak gini. Paling problem itu memang kalau di dalam anggota keluarga ada yang punya problem trauma mental, tapi seringkali susah untuk disampaikan, untuk ngebuang itu semua. Nah butuh proses dan kesadaran kita. Kalau Anda yang punya bebannya, beresin. Kalaupun bukan Anda yang punya, beresin. Karena kalau kita tinggal sama orang yang punya beban mental parah, biasanya kita juga punya sebelnya sendiri, pengharapannya sendiri, ngarepin dia berubah, ngarepin dia balik duluan, sampai kiamat nggak bakal jadi-jadi. Mendingan beresin diri sendiri dulu. Satu diberesin, biasa pengaruh yang lain juga ikutan lebih kebantu ya, sehingga akhirnya hubungan itu bisa mulai tertransformasi, bisa lebih harmonis lagi. Ya semoga ini ada insight yang bisa Anda pelajarin. Sorry panjang kali lebar, tapi menurut saya ini sebuah hal yang penting. Kadang-kadang banyak yang di TikTok kan pendek-pendek ya, kalau saya mungkin agak panjang-panjang. Semoga tapi berharga buat waktu Anda dan bisa belajar sesuatu dari pengalamannya yang ya saya alami di luar sana, apa dari cerita-cerita mereka. Dan juga kalau mau belajar cara ngebuang beban emosi, silahkan cek di playlist. Thank you ya, dadah.